Nomor 3 terbesar di dunia. Gak kayak tukul gue. Ea. Kembali lagi di radiotorto.id, akun edukasi channel untuk Tortoise Keeper. Barengan lagi sama Grati Hardanto, mimpinnya radiotorto.id. Yang tanggal 27 kemarin kita berulang tahun yang pertama. Yeay! Selamat 1 tahun, selamat 1 tahun, selamat 1 tahun. Selamat 1 tahun untuk Radio Torto ID. Selamat ulang tahun untuk Radio Torto yang pertama. Terima kasih untuk dukungan selama ini. Maju terus Torto Keeper Indonesia. Salam jalur lambat. Assalamualaikum, saya Revalina Estemat mau ngucapin selamat ulang tahun yang pertama untuk Radio Torto.id. Hai, ini Sri Insomnia mau ngucapin selamat ulang tahun buat Radio Torto. Buat Radio Torto ID, selamat ulang tahun yang pertama. Saya Melisa Karim mau mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama. Ya Tini ya. Hey, I'm Cheryl and this is Kik. Kami mengucapkan happy birthday to Radio Torto. Halo, gue Kemal. Gue pengen ngucapin selamat ulang tahun untuk radiotorto.id. Hai, gue Bedu mau mengucapkan happy anniversary untuk Radio Torto yang pertama. Maju terus untuk seluruh Torto Keeper Indonesia dan salam jalur lambat. Udah ucapin semuanya di Instagram dan dimanapun lah yang ucapin happy birthday ke Radio Torto. Thank you banget. Semoga akun ini terus maju menemani para Torto Keeper di Indonesia. Ya, di video kali ini setelah kita minggu kemarin juga sih, beberapa minggu lalu lah kita bikin video tentang up close and personal with Aldabra Tortoise, Torto nomor 2 terbesar di dunia. Sekarang kita bakal bikin up close and personal juga dengan Torto nomor 3 terbesar di dunia. Ya, nomor 3 terbesar di dunia. Kayak tukul gue. Ea. Torto apa itu? Ini dia. Sulcata tortoise. Sulcata tortoise adalah torto nomor 3 terbesar di dunia. Ya, setelah Aldabra, setelah Galapagos. Dia berasal dari Afrika. Dia itu habitat terbesar ada di Gurun Sahara di Afrika. Dan dia tuh sangat eksotis banget menurut gue. Ini salah satu distar torto yang paling gue suka ya, sulcata ya. Karena walaupun torto ini sebenarnya adalah torto sejuta umat, karena banyak banget di Indonesia yang punya torto ini. Karena ya secara looks emang menurut gue oke, dia cantik, kecilnya pun juga lucu banget, sangat aktif, dia makannya sangat rakus, jadi emang oke banget buat dipelihara. Torto pertama gue pun sulcata. Kurang lebih 5-6 tahun lalu lah ya, ini sulcata sebagai torto pertama gue waktu itu. Jadi sekarang emang gue sangat seneng banget kita ngebahas soal sulcata tortoise karena emang ini torto emang layak untuk kita bicarain nih di video kali ini ya. Dari Afrika, nomor 3 terbesar di dunia. Terus sulcata ini juga adalah tortoise, maaf ada suara motor di bawah. No, God, please, no! Sulcata ini juga menurut gue salah satu jenis torto yang sangat nyata bentuk sangat nyata dari fisiknya itu, ciri-ciri bahwa dia adalah salah satu hewan yang sudah berumur panjang. Dia salah satu hewan yang bisa dibilang sebagai hewan tua ya, udah ada dari beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu ya. Jadi kalau misalnya bisa lihat agak maju, agak di zoom dikit. Nih, ini secara detail untuk sulcata. Jadi sulcata yang gue pegang ini size-nya 8,5 cm. Namanya adalah Supri. Ya. Kalau kita lihat mukanya seperti ini, dia tadi habis makan GT Freak jadi berantakan. Nah, yang gue suka dari sulcata adalah sebenarnya tangannya nih. Kaki depan nih. Jadi kaki depan itu bener-bener kayak hewan purba banget tuh. Ada kayak jeruji-jerujinya kayak gitu-gitu ya. Nah, ini kalau misalnya ditumbuh besar makin tebel nih.
kayak gini. Jadi dia bentuknya emang nggak mulus, kaki depan dan kaki belakang juga seperti ini. Ya. Jadi ini eksotis banget sih menurut gua karena jenis lain nggak ada yang setebal ini untuk kakinya ya. Kalau untuk kuku, kalau kita ngomongin fisik nih, kuku sama kayak jenis yang lain sebenarnya. Kaki depan dia punya 5 kuku, ya kanan kiri, kanan 5, kiri 5. Kaki belakang dia punya 4 kuku kanan, 4 kuku kiri. Oke, secara scootnya si Supri ini normal, ada 13 scoot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, untuk napasnya 13 scoot, plastronnya seperti ini, ada red line-nya. Nah, ini sebenarnya pengalaman pribadi gue juga, kalau misalnya sulcata ada red line di plastron itu menandakan bahwa dia akan lebih cepat tumbuh. Ya, jadi red line ini adalah garis pertumbuhan sebenarnya. Baik yang bilang kalau udah red line ini lebih cepat secara tumbuhnya. Gue juga pernah mengalami, gue pernah punya sulcata ada red line-nya emang lebih cepat tumbuhnya sih. Oke, jadi dia ya semoga bisa lebih cepat tumbuh lah si Supri ini ya. Nah, lihat tuh untuk hidungnya plong, nggak ada air, nggak ada pilek. buat torto ya, karena kan beda fungsi. Jadi gunakanlah lampu yang memang lampu untuk reptil. Lampu reptil seperti apa? Kayak gini. Tuh lampu reptil ya. Jangan pakai lampu ayam goreng kayak gini. Ya, beda. Walaupun secara harga jauh lebih murah yang versi ayam goreng, tapi kan cuma beda dikit, bos. Lu beli sulcata bisa mahal, lu mampu beli, kok beli lampunya nggak bisa gitu ya. Jadi kasihlah yang terbaik buat dia. Oke, suhu itu. Penyakit tadi udah kita mention soal pilek, soal urates juga. Jadi masalah terbesar dari sulcata adalah Blenderstone namanya, nama penyakitnya. Kayak gini ya. Tuh, Blenderstone. Gampangnya adalah batu ginjal. Oke, jadi sulcata pun bisa mengalami batu ginjal. Nah, kenapa Blenderstone itu terjadi pada sulcata yang mempunyai kandungan proteinnya berlebih di dalam tubuhnya. Jadi dia harus mengeluarkan kelebihan protein itu lewat ulates serpihan bubuk kecil gitulah, warnanya putih-putih kayak gini nih. Putih-putih gitu warnanya.
Kalau misalnya pakan yang bisa buat urates tuh keluar cepet, sebenarnya buah-buahan sih yang oke. Ya kayak pepaya, kayak tomat itu bisa tuh membuat urates bisa bisa keluar. Ya kan dia kan kayak melancarkan proses pencernaan kan, jadi bisa keluar uratesnya. Jadi coba dipancing pakai pepaya sama tomat juga. Sama sebenarnya pakai vitamin suplemen gitu bisa, yang vitamin semprot kayak misalnya reptil oil, kayak torto oil, itu juga banyak yang bilang bisa membuat urates tuh bisa keluar lebih cepat dengan menggunakan itu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya urates itu udah menggumpal menjadi bladder stone, sebenarnya PR. Karena kalau udah jadi bladder stone itu akan susah keluar, dia akan ngeden banget kalau misalnya keluarnya, dan nggak selalu bisa. Kalaupun gagal ya harus dibawa ke vet. Nah, setelah dibawa ke vet, nanti biasanya di vet itu dia akan coba dikeluarin, dia akan menggunakan alat untuk memancing BS itunya keluar dan dihancurin di dalam. Jadi BS-nya dihancurin di dalam, habis itu dikeluarin baru. Ya pakai alatnya dokter gitulah, kayak semacam pinset gitu. Itu bisa kalau misalnya BS-nya ada di dekat-dekat anus sini. Itu masih bisa tuh dipancing keluarin sama dokter. Tapi kalau misalnya udah di tengah, nah ini yang bahaya sebenarnya, karena harus dioperasi. Kalau yang di tengah. Jadi kalau BS-nya ada di tengah kayak gini nih, itu sangat berbahaya karena nggak bisa diambil dari bawah, jadi harus dibuka sininya. Ya kan, bayangin seberat itu ya, ini operasi besar soalnya, karena ini kan adalah bagian perutnya kura-kura kan, jadi sebenarnya sentral banget. Kalau misalnya dioperasi, ya kemungkinan juga 50-50, bisa berhasil, bisa gagal, ya kalau gagal ya akhirnya meninggal. Gitu. Jadi sebenarnya BS ini adalah penyakit yang paling diwaspadai untuk sulcata keeper. Jadi makanya jangan lupa rendam yang rutin, rendam setiap hari kalau bisa. Ya bentar aja 10 menitan untuk membuat uratesnya keluar lancar. Oke, penyakit itu pilek, urates, sebenarnya sama kayak torto lain juga, dia juga ada yang namanya paru-paru basah, pneumonia juga. Jadi pastiin sirkulasi juga bagus untuk membuat dia mendapatkan udara yang baik, dijemur juga rutin, biar bebas dari penyakit kayak gitu-gitu. Ya sama penyakit umum lainnya lah kayak cacingan, ini juga bisa kena sama sulcata. Jadi pastiin kandang tuh bersih, makanan yang dikasih sebelum dikasih ke torto dicuci dulu kayak gitu-gitu. Jadi biar aman dan sehat sulcata tortoisnya. Ya, nah yang menarik lagi dari sulcata sebenarnya secara warna, secara bentuk rapasnya, secara model dan segala macam. Jadi sulcata ini kan banyak jenisnya ya. Jadi ada yang istilahnya thin line. Thin line itu istilahnya adalah garis-garisnya itu tuh tipis-tipis. Thin line. Ini dulu sebenarnya si Supri pas masih baby 6,5 cm thin line. Ya dia tipis-tipis banget, tapi setelah growth dia mulai membesar, mulai kembali ke normal ya. Jadi kalau thin line itu adalah garis antara scootnya ini tipis-tipis bentuknya, tapi besar, scootnya jauh daripada garisnya. Oke, itu thin line. Ada juga istilah dome. Ya, dome itu adalah kerapasnya ini bentuknya membulat. Jadi bukan datar, bukan lonjong gitu, tapi lebih membulat. Itu istilahnya dome. Supri ini hitungannya ya datar banget enggak, tapi dome banget juga enggak. Hitungannya biasa lah kalau untuk dome. Oke, thin line, dome. Terus smooth itu juga berlaku ke semua torto. Smooth itu artinya adalah nggak pyramiding. Ya, pyramiding itu adalah penyakit kegemukan lah di tortoise. Ya, kalau si Supri hitungannya juga nggak terlalu pyramiding, dia masih bisa dikategorikan sebagai smooth. Gimana caranya membuat nggak pyramiding? Jaga kelembaban, jaga pola makan, sama sebenarnya pyramiding itu faktor utamanya adalah dari gennya torto itu sendiri sih. Gitu ya. Oke, sama dari warna. Ada yang sulcatanya bening banget, warnanya putih. Ya, ada yang sulcatanya sekarang yang lagi mahal tuh yang sulcata yang hitam-hitam gitu, yang bentuknya tuh negro kayak gitu, warnanya coklat tua, itu juga lagi mahal sekarang. Terus sulcata tiger sebenarnya. Nah, itu juga lagi oke itu. Nah, kalau si Supri ini sebenarnya ada bakat untuk tiger. Ya, jadi kalau misalnya dilihat, boleh di zoom. Oke, nah ini adalah indikasi kalau misalnya sulcata itu bisa dikategorikan sebagai tiger adalah udah mulai muncul garis-garisnya di kerapas. Ini hampir sama kayak radiata sebenarnya jadinya. Ya, ada mulai muncul gini-ginian tuh, ada mulai putih-putihnya di antara scootnya. Sulcata tiger. Nah, sulcata tiger kalau emang udah nanti bentuknya sempurna, bener-bener banyak garisnya di kerapas itu akan
akan mahal sih secara harga. Gitu ya. Jadi kalau emang mau cari hoki ya ambil dari baby, harganya masih normal, habis itu rawat sampai gede. Kalaupun tiba-tiba punyanya jadi tiger ya bakal jadi mahal. Sulcatanya agak boker sih, boker. Oke, yang menarik lagi di sulcata juga selain yang sulcata keadaan normal kayak gini, itu juga ada yang namanya ivory. Ivory itu hampir menyerupai sulcata albino. Ya, dia bentuknya putih, nggak ada apa namanya, nggak ada line yang warnanya coklat gini, dia hampir putih semua. Tapi matanya masih hitam kalau ivory. Ya, kalau misalnya sulcata albino matanya tuh merah. Harganya juga gila. Harganya sulcata albino tuh bisa ratusan juta, guys. Jadi emang mahal banget. Matanya merah, matanya merah, terus bentuk-bentuk full putih kuning semua. Jadi emang cantik banget sih sulcata albino itu. Kalau emang akan punya rezeki, emang punya budget yang dialokasikan buat albino, sikat lah. Tapi ya gitu, namanya juga albino kan kelainan ya. Jadi kalau yang punya sulcata albino tuh dari dulu harus perhatiin cara dimakan. Karena kan dia kan matanya sebenarnya nggak normal kan, matanya kan merah gitu. Jadi dia akan kesulitan untuk mencari makan sebenarnya. Jadi kalau bisa ya, kalau bisa di keep rame-rame, dicek apakah dia dapat makanan atau enggak. Karena bahayanya kalau dia kehabisan makanan kan, dia itu sama teman-teman yang lain. Kayak gitu-gitu ya. Itu sulcata albino. Sulcata itu juga adalah hewan yang tipenya agresif, torto. Ya, jadi menurut gue dari semua jenis torto yang pernah gue keep, paling agresif tuh dia. Dia paling rakus, paling agresif, paling paling sering eksplor kandang, paling berani secara mental, legit nih ya. Ini gue gini terus aja, dia nggak pernah nutup muka, dia nggak pernah masukin kepalanya, karena dia berani sebenarnya, dia mentalnya bagus. Kalau misalnya torto lain, ada beras sekalipun kalau dia akan gini pasti dia agak malu tuh, tutup kepalanya ke dalam. Tapi ini enggak, secara mental dia oke banget soalnya. Ya, makanan sama kayak yang lain deh. Dia paling suka sebenarnya sayur, karena di torto gurun dia habitatnya adalah makannya rumput. Jadi kasihlah rumput, sayur lebih banyak daripada buah. Kasih buah seminggu sekali cukup. Ya, kasih aja dia banyak rumput, banyak sayur, fumak, siomak, sawi, bunga kembang sepatu, daun kembang sepatu juga silakan. Terus pumpkin dan segala macam lah. Ya, kalau kasih buah gue biasanya kasih tomat sama paya seminggu sekali untuk sulcata. Kalau bicara soal size, kenapa dia menjadi torto nomor 3 terbesar di dunia? Karena dia size-nya sebenarnya bisa mencapai sekitar 70-80 cm. Ya, malah di alamnya bisa ada yang nyampe hampir 100 cm. Ya, jadi ini torto yang bisa sangat gede, ya. Umurnya juga panjang, range-nya dari 50 sampai 70 tahun untuk usianya dia. Jadi bersiap kalau agar memelihara sulcata adalah persiapkan juga saat nanti dia tumbuh besar agar punya nggak areanya. Oke, karena dia bisa cepat tumbuh, dia bisa cepat besar. Ya kalau besar ya sewajar torto besar, rasa dia secara area dia butuh 4-5 kali dari besar tubuhnya. Katakanlah dia udah 50 cm, jadi Agan harus punya sekitar 250 cm lah, 2,5 meter untuk area kandangnya dia. Jadi emang pasti Agan butuh tempat yang besar. Jadi kalau emang komit untuk melihara sulcata, persiapan juga adalah persiapan saat nanti dia tumbuh besar, Agan mau naruhnya di mana. Ya kalau udah sebesar itu, karena dia itu di alamnya kan tinggalnya di padang rumput yang luas banget, jadi dia bisa tumbuh besar dengan cepat, dengan makanan tersedia banyak banget di sana, rumput di mana-mana ada, jadi dia tumbuh besar. Dan kenapa kalau misalnya kita lihat sulcata yang di habitatnya itu kayaknya kan emang mulus-mulus banget deh, nggak ada yang piramidin, dia sangat smooth semua, karena memang dia makanannya emang hanya rumput-rumputan, jadi dia sangat jarang makan yang berprotein tinggi yang membuat dia akhirnya menjadi piramiding. Dan sebenarnya kalau di alam liar kan dia sangat sering berjalan, jadi dia walaupun makannya banyak tapi di jalan mulu kemana-mana, jadi secara bentuk tubuh dia juga proporsional, akhirnya nggak kegemukan alias nggak piramiding. Nah, kalau di sini, kalau di penangkaran, kalau di kandang kita kan udah kita kasih makannya banyak, jalanan pun dia terbatas. Makanya kasihan kalau Agan punya kandangnya kecil, dia akan susah untuk berjalan. Jadi akhirnya bisa melakukan yang menyebabkan akhirnya piramiding. Udah semua yang kita bahas soal sulcata tortoise ini, torto nomor 3 terbesar di dunia. Sebenarnya kuncinya adalah menurut gue suhu ya, jangan sampai suhunya itu nggak sesuai sama habitat tadi ya. Karena kalau misalnya suhunya di bawah tuh bahaya buat sulcata. Kalau bisa keep suhu dengan baik, habis itu PR kedua adalah pasti dia makannya bagus dan bebas dari urates.
rendem yang rutin, jangan malas rendem biar jaga kesehatannya dia. Karena dia pertumbuhannya cepat, sebulan bisa 1 sampai 1,5 cm pertumbuhannya. Dan dia udah siap kawin itu kalau betina size-nya 38 cm up, dia udah siap kawin, jantannya 40 cm up. Oke. Taunya Kalau- jantan sama betina. Cara ngebedain jantannya sama betinanya yang mana sebenarnya dari plastron, tapi untuk size ini belum bisa. Ya kalau misalnya size jantan itu sebenarnya dia akan lebih ceku ke dalam, karena untuk posisi dia kawin kan, ya dia akan lebih ceku ke dalam secara. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, salam jalur lambat.